Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan ketiga, yaitu perikatan. Perikatan adalah hubungan antara subjek dengan subjek hukum lainnya yang cakap hukum, ya, tentang benda. Bendanya tadi sudah dikenal, harus dapat dihitung dengan uang. Ini penting untuk membedakan bahwa benda di dalam pengertian hukum adat dengan benda di dalam pengertian hukum perdata itu berbeda. Di dalam hukum perdata semuanya harus dapat dinilai dengan uang karena asas dalam hukum perdata adalah materialistis. Ya, kemudian hubungan subjek dengan subjek kemudian berobjek benda itu disebut hukum perikatan. Disebut perikatan. Perikatan ada dua munculnya. Perikatan muncul dari perjanjian, dan perikatan yang muncul atau bersumber dari undang-undang, ya. Bersumber atau munculnya perikatan yang muncul dari perjanjian dan perikatan yang muncul dari undang-undang, ya. Nanti di hukum perdata kelanjutannya kita akan lebih sering menggunakan atau membahas perikatan yang bersumber atau muncul dari perjanjian, ya, atau yang sering disebut hukum kontrak. Karena Anda nanti juga belajar itu tentang kontrak bisnis, ada PLKH, kontrak bisnis. Ini berawal dari pemahaman tentang subjek, benda, subjek. Nah, perikatan yang muncul dari perjanjian ini jenisnya banyak sekali. Ya. Ada sewa menyewa, ini Anda sudah kenal semua ini. Sewa menyewa. Ya. Kemudian ada jual beli. Ya. Kemudian perjanjian tukar menukar, pinjam meminjam, leasing, kredit, dan lain sebagainya. Itu adalah perikatan yang muncul dari perjanjian. Nah, perikatan itu sendiri pengertiannya adalah hal yang dapat mengikat. Itu disebut perikatan. Hal yang dapat mengikat, ya, halnya itu adalah 3, ya, yaitu perbuatan, perikatan yang muncul karena perbuatan, perikatan karena hal peristiwa, dan perikatan karena hal keadaan, ya. Hal yang dapat menyebabkan menjadi terikat itu adalah 3 ini, perbuatan, peristiwa, dan keadaan. Contohnya misalnya perikatan karena hal perbuatan, ini saya menyewa, jual beli, tukar menukar, dan lain sebagainya. Kemudian ada perikatan yang muncul dari peristiwa, misalnya kelahiran seseorang, meninggalnya seseorang, itu karena peristiwa kelahiran seseorang, maka kemudian muncullah perikatan, ya, muncullah perikatan antara orang tua dengan anaknya, ya. Meninggalnya seseorang misalnya, itu adalah peristiwa yang menyebabkan perikatan baru, yaitu adanya ahli waris dan harta warisan, ya, itu masuk ke dalam hukum keluarga. Ya, kemudian ada hal perikatan karena keadaan. Ya, misalnya keadaan kita bertetangga, keadaan kita itu satu RT misalnya, atau keadaan kita satu kampus, maka untuk kita yang dalam keadaan tertentu akan berbeda hak dan kewajibannya pada hubungan-hubungan hukum yang lain, ya. Nah, ini tentang perikatan. Kemudian yang terakhir adalah tentang daluarsa dan pembuktian. Nah, perikatan salah satunya adalah gunanya adalah untuk membuktikan. Bagaimana membuktikan bahwa kita mempunyai perikatan dengan subjek lainnya, ya. Nah, ini biasanya umumnya pembuktian dan daluarsa itu dibutuhkan apabila dalam sebuah perikatan, baik karena perbuatan, peristiwa maupun keadaan, ya, terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, kemudian dikenallah sebagai sengketa. Masuk nanti ke hukum acara, nanti kalau pokok-pokok hukum acara perdata kita masuk ke situ. Apa yang dimaksud dengan perkara perdata? Perkara perdata ada 2, yaitu sengketa dan permohonan. Nah, berkaitan dengan hukum benda dan perikatan, umumnya ini akhir dari suatu perselisihan adalah sengketa.
Di dalam sengketa, para pihak harus dapat membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum. Bentuknya apa? Apakah sewa menyewa ataukah jual beli dan lain sebagainya? Maka perjanjian itu kemudian menjadi bukti pada hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan objek hukum yang lain. Kemudian daluarsa. Kalau orang Indonesia itu sebetulnya mengenalnya itu kadaluarsa, ya, atau lampau waktu. Daluarsa atau lampau waktu. Kalau bahasa anak sekarang expire, ya kayak apa makanan gitu ya. Daluarsa, lampau waktu. Ya. Nah, lampau waktu di dalam hukum perdata itu adalah 25 sampai 30 tahun. Kenapa mesti ada ketentuan tentang lampau waktu? Ini berkaitan dengan tadi perikatan, ya. Daluarsa terhadap satu perikatan tentang benda. Ini hanya 25 sampai 30 tahun, ya. Misalnya begini, untuk diadakan satu gugatan dan pembuktian untuk menuntut orang melakukan kewajiban-kewajibannya itu ada masa lampau waktunya. Misalnya saya pinjam uang ke Anda, ya, 2 juta. Tidak pernah tuh Anda usaha untuk menagih saya, hampir 25 tahun sampai 30 tahun Anda tidak pernah nagih ke saya. Tiba-tiba di tahun ke-31 Anda itu nagih utang ke saya. Ibu dulu punya utang sama saya 2 juta, sekarang sudah 31 tahun, bunganya sekian, itu nggak bisa. Itu daluarsa. Dampak dari daluarsa adalah perikatan itu batal demi hukum. Nggak boleh dilanjutkan. Ya, dengan catatan tidak pernah ada usaha sekalipun untuk menagih atau untuk melakukan tagihan-tagihan terhadap perikatan yang dilakukan, baik dalam bentuk sewa menyewa, perjanjian dan lain sebagainya. Itu ada daluarsanya itu 25 sampai 30 tahun. Ya, ini mengenai pokok-pokok hukum perdata yang nanti akan menjadi dasar pada pemahaman Anda di mata kuliah hukum perdata berikutnya. Nah, nanti kita lanjutkan pada pokok-pokok hukum pidana. Ya, dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas pokok-pokok hukum pidana. Mudah-mudahan Anda sudah baca terlebih dahulu, jadi kita tinggal diskusi. Oke, saya akhiri pembahasan pokok-pokok hukum perdata pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.